Hai minasan, konnichiwa. 私たちは1グループです。私たちのグループのテーマは日本とインドネシアの学生の日常の食事の選択について発表します。はい、皆さん、はじめまして。私の名前はKJ Tiara Pandiriです。ジャカルタ大119年生なんです。私の趣味は映画を見ることです。私は17歳です。よろしくお願いします。Hai minasan, hajime maste. Watashi no namae wa Elfran Heran Shizebua desu. Jakarta Dai Hyakuju Koukou no 3年生です。私の趣味は泳ぐことです。私は17歳です。よろしくお願いします。Hai minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Kaila Sasabila desu. Jakarta Dai Hyakuju Koukou no 3年生です。私の趣味は読書です。私は18歳です。よろしくお願いします。Onegaishimasu. Ahli atau pakar di bidang pangan dan gizi di Indonesia yang bernama Suharjo. Menurutnya, pola makan ialah suatu cara individu dalam memilih ataupun mengkonsumsi makanan terhadap dampak psikologis, fisiologis, budaya, dan juga sosial. Menurut WHO, World Health Organization, yang merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional, menyatakan bahwa makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar akan bermanfaat bagi tubuh, tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Dilansir pada artikel Detik Health, salah satu artikel yang memberikan informasi pengetahuan yang luas, dinyatakan bahwa pola makan 3 kali sehari sebetulnya bukan satu-satunya cara menciptakan hidup sehat. Frekuensi makan bisa kurang atau lebih dari 3 kali sehari asal mencukupi kebutuhan nutrisi setiap hari. Kecukupan gizi inilah yang menjaga tubuh dan juga fungsi pencernaan tetap sehat. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa mengklik link di bawah ini ya. Oke, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pemahaman budaya di Jepang nih. Nah, di Jepang itu angka harapan hidup sangat tinggi dimiliki oleh masyarakat setempat di sana. Hal itu tentu tidak lepas dari kebiasaan makanan orang Jepang yang sangat baik. Bahkan masih sangat terikat pada budaya nenek moyang mereka. Salah satunya adalah Sokuike yang merupakan filosofi Jepang yang dimaksud untuk mendorong kebiasaan makanan sehat. Sokuike memberikan pedoman tentang bagaimana dan apa yang harus dimakan. Ia juga dirancang untuk mengubah cara seseorang berpikir tentang makanan. Filosofi ini juga membantu mendukung pengelolaan berat badan dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi link di bawah ini. Hai minasan, kali ini aku bakal bacain tentang aspek kebudayaan di Indonesia nih. Di Indonesia, kebiasaan makan adalah tingkah laku manusia, yang dimana dalam memenuhi kebutuhannya. Makan-makan yang meliputi sikap kepercayaan dan pemilihan makanan. Kebiasaan makan dan pola masyarakat bersifat dinamis, yang artinya bahwa akan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal masyarakat itu sendiri. Masakan Indonesia merupakan perpaduan cita rasa yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dan bahan lokal yang menekankan kesegaran dan keberagaman dalam setiap hidangan. Nasi memainkan peran utama dalam makanan Indonesia, berfungsi sebagai makanan pokok dan ikon budaya yang mendorong pengalaman bersantap bersama. Selanjutnya aku bakal bahas tentang perbandingan makan pagi di Jepang dan makan pagi di Indonesia. Nah, kita mulai dulu dari Jepang. Di Jepang, saat makan pagi biasanya terdapat sekitar 62% orang Jepang lebih memilih sarapan dengan roti daripada nasi yang kaya akan karbohidrat atau makanan pokok lainnya. Sementara di Indonesia saat makan pagi lebih memilih makanan cepat saji yang kaya akan karbohidrat yang tinggi seperti nasi goreng dan nasi uduk nih. Nah, untuk info lebih lanjut ya, kalian bisa langsung cek link yang udah aku tertera ini ya di sini di Jepang dan di Indonesia. Selanjutnya ada makan siang di Jepang dan di Indonesia. Yang pertama, makan siang di Jepang. Menu makan siang di Jepang umumnya terdiri dari hidangan lengkap yang seimbang, disajikan dengan tampilan menarik dan cita rasa yang khas. Terdapat menu makan siangnya yaitu nasi kari khas Jepang yang terdiri atas campuran daging, wortel, kentang, bawang bombay, dan kuah coklat kental. Tidak lupa menu ini dilengkapi dengan salad sayur yang segar. Selanjutnya,
ada makan siang di Indonesia nih. Makanan di Indonesia sangat beragam dan kaya akan cita rasa dengan penggunaan rempah-rempah yang khas. Saat makan siang biasanya pelajar cenderung memilih menu mie goreng pedas, ayam goreng, perkedel, nasi rendang, nasi ayam bakar, udang rambutan, dan siomay. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi kedua link di bawah ini ya. Dan penuh, tentunya tubuh kita memerlukan energi, salah satunya berasal dari makan malam. Makan malam di budaya Jepang mencerminkan budaya makan yang rapi, sehat, dan juga teratur. Makan malam khas Jepang terdiri dari nasi, sup, acar, salad, serta hidangan protein dan juga sayuran. Selanjutnya, makan malam di Indonesia. Makan malam dilakukan untuk mengisi perut agar tidur menjadi lebih nyenyak dan nyaman. Makan malam di Indonesia bukan sekedar waktu untuk mengisi perut, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang bermakna. Biasanya, para pelajar menemukan makanannya beragam, seperti sate ayam, lontong, udang rambutan, mie goreng pedas, nasi goreng ayam, ayam goreng pedas, dan juga ayam geprek. Info lebih lengkapnya, kalian bisa mengklik link di bawah ini ya. Nah, positif negatif dalam makanan di pagi harinya Jepang nih. Yang pertama di positifnya, seimbang, kaya nutrisi, serat, protein, dan rendah kalori. Sarapan tradisional yang berkontribusi pada kesehatan jangka panjang. Sedangkan negatifnya, roti putih bisa tinggi gula dan karbohidrat sederhana jika tidak memilih roti gandum. Selanjutnya, aku bakal bahas positif negatif makanan pagi di Indonesia nih. Di positifnya, sumber energinya instan dari karbohidrat tinggi untuk aktivitas cepat, tentunya membantu memberikan energi yang sangat banyak. Untuk negatifnya, yaitu adalah tinggi lemak, natrium, dan kalori berlebihan. Konsumsi rutin berisiko menyebabkan penambahan berat badan dan masalah kesehatan jangka panjang. Di sini saya akan membahas tentang sisi positif dan negatif dari menu makan siang di Jepang terlebih dahulu nih. Sisi positifnya yaitu menu gizi seimbang dirancang sebaik mungkin oleh ahli gizi di sana, serta membantu mengurangi tingkat obesitas dan kesenjangan gizi. Terus ada sisi negatifnya, asupan garam dan lemak masih cukup tinggi di sana. Dan ada juga resiko keracunan logam berat jika mengonsumsi ikan terlalu banyak. Selanjutnya, sisi positif dan negatif di Indonesia nih. Sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan gizi pelajar dan tentu saja membantu meningkatkan konsentrasi. Dan ada juga sisi negatifnya, yaitu terdapat resiko keracunan yang dapat dialami sekaligus mengganggu pencernaan dan juga kualitas gizi yang kurang atau masih diragukan. Positif dari menu makan malam di Jepang yaitu menu yang seimbang dan bergizi, lengkap antara karbohidrat, protein, dan juga serat. Porsi yang terkontrol sehingga menjaga kesehatan pencernaan. Lalu kebanyakan dimasak dengan teknik memasak minim minyak. Sedangkan negatifnya adalah beberapa makanan tinggi natrium seperti acar, yaitu sukemono, sup miso, dan saus soy membuat konsumsi garam cukup tinggi, kurang mengenyangkan bagi sebagian orang yang memiliki aktivitas fisik berat. Positif dari menu makan malam di Indonesia yaitu rasa yang beragam dan kaya akan rempah-rempah memberikan citra rasa yang kuat dan variatif. Kemudian, banyak menu berenergi tinggi yang cocok untuk aktivitas seharian. Sedangkan untuk negatifnya yaitu mengandung kalori besar yang dapat mengganggu pola makan sehat bila dikonsumsi malam hari. Tak lupa juga banyak menu pedas bisa mempengaruhi kualitas tidur bagi beberapa orang. Kesimpulannya adalah kebiasaan makan Jepang dicirikan oleh keseimbangan nutrisi, porsi terkontrol, dan filosofi Shokuiku, berkontribusi pada keharapan hidup tinggi, namun harus mengontrol kadar keasinannya. Sebaliknya, Indonesia unggul dalam keragaman kuliner, kekayaan, rempah, dan cita rasa kuat. Namun, kunci pentingnya adalah mengontrol asupan lemak, natrium, dan kalori tinggi dalam hidangan populernya untuk mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Argumen aku terkait materi kali ini yaitu adalah aku lebih memilih makanan di Indonesia. Karena kenapa? Makan pagi aku tuh biasanya karbohidrat kan, yang dimana tuh karbohidrat itu menurut aku tuh malahan wajib di pagi hari, karena kan kita bakal melakukan aktivitas yang pastinya berat banget dong, yang dimana butuh energi yang benar-benar banyak dari karbohidrat dan lain-lain. Untuk roti, aku biasanya tuh gampang banget cepet lapar,
dan itu pun menurut aku kurang cocok di aku untuk yang kalau pagi hari itu kegiatannya pasti berat banget. Sama di Jepang dan Indonesia itu pekerjaannya sangat berat banget kalau di pagi hari. Mungkin di orang Jepang roti itu saja udah cukup, tapi menurut aku di Indonesia roti itu nggak cukup buat aku, jadi aku lebih memilih untuk makan karbo untuk menunjang keseharian aku yang berat. Di sini aku mau ngasih pendapat pribadi aku sendiri. Menurut aku lebih suka menu sarapan di Jepang. Kenapa? Karena menu sarapan di Jepang itu cenderung lebih ringan. Biasanya cuman roti sama telur, tapi cukup untuk memberikan energi tanpa membuat perut kita tuh terasa berat atau kekenyangan, sehingga nyaman dimakan pagi-pagi. Selanjutnya, aku akan memberikan pendapat pribadi aku. Menurut aku lebih suka menu makanan yang berasal dari Jepang. Karena menurut aku, menu-menu makanan di Jepang itu sederhana, akan tetapi dia lebih berkhasiat. Dan tidak lupa bahwa sebagian besar makanan di Jepang diolah dengan teknik mini minyak. Jadi itu amat sangat baik untuk kesehatan tubuh dan juga pola makan. Akan tetapi untuk citra rasa, aku lebih suka menu makan dari Indonesia. Karena makanan di Indonesia amat sangat banyak, beragam, dan juga kaya akan rempah-rempah. Ite kurete arigatou gozaimasu.